Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai kewenangan dan susunan pengadilan pajak. Tetapi sebelum kita masuk ke materinya, berikut ini ada video pengantar dari dosen kami, Bapak Kusmono. Yuk kita simak. Di pengadilan pajak itu, Undang-Undang 14 2002 itu diatur tentang kedudukannya, kemudian struktur organisasinya, terus beracaranya juga gitu. Nah, hal yang ingin Bapak stressing pada pertemuan ini bahwa terkait dengan sengketa itu faktor yang penting adalah pembuktian. Ya, nanti Bapak ulas lebih dalam tentang pembuktian, pentingnya pembuktian. Terus sama yang kedua nanti karena diatur kalau keputusan pengadilan pajak itu udah final and binding, nggak ada kasasi, udah nggak ada lagi, tapi ada yang namanya upaya hukum yang luar biasa yaitu PK. Ya, peninjauan kembali itu merupakan upaya hukum yang luar biasa. Nanti Bapak selintas dan Bapak jelaskan bagaimana proses upaya hukum yang luar biasa dengan PK itu tadi. Hal yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai kewenangan pengadilan pajak. Tugas dan wewenang pengadilan pajak sendiri diatur dalam pasal 31 UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, yaitu pengadilan pajak bertugas untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sengketa pajak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu banding dan gugatan. Dalam pasal ini juga dijelaskan, pengadilan pajak hanya bisa memeriksa dan memutus sengketa banding atas keputusan keberatan dan gugatan hanya atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Dilanjutkan di pasal 32, di mana pengadilan pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa. Lebih lanjut lagi mengenai pengadilan pajak, dijelaskan di pasal 33 UU nomor 14 tahun 2002, di mana diatur mengenai dua hal, yaitu tentang pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak, dan yang kedua, pengadilan pajak dapat memanggil atau meminta data berkaitan sengketa pajak kepada pihak ketiga sesuai UU yang berlaku. Selanjutnya adalah pimpinan pengadilan pajak yang terdiri dari seorang ketua dan maksimal 5 orang wakil ketua yang diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri yang telah disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan wakil ketua diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 kali masa jabatan. Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan kepercayaannya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah hakim pengadilan pajak yang juga diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri yang telah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Hakim diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 kali masa jabatan. Sebelum memangku jabatannya, hakim juga wajib mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah sekretariat di pengadilan pajak. Nah, sekretariat di pengadilan pajak ini diatur dalam pasal 23 UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang berbunyi, sekretaris memimpin sekretariat yang mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi umum dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Nah, tugas sekretariat di pengadilan pajak lebih dirinci di pasal 2 PMK nomor 122 tahun 2018. Terkait kedudukan, sekretaris berada di bawah Sekretaris Jenderal secara administratif dan berada di bawah Ketua Pengadilan Pajak secara operasional. Selanjutnya, ada gambaran struktur organisasi sekretariat. Jadi, organisasi sekretariat itu terdiri dari yang pertama sekretaris, yang kedua wakil sekretaris. Jadi, wakil sekretaris ini bertugas untuk membantu sekretaris dalam memimpin sekretariat serta kegiatan lain yang ditugaskan oleh sekretaris. Yang ketiga, bagian. Nah, jadi bagian ini sebanyak-banyaknya ada 5 bagian dan masing-masing bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 sub-bagian. Yang keempat, sekretaris pengganti. Jadi, sekretaris pengganti ini adalah unsur pembantu sekretaris dalam melaksanakan tugas kepanitera sebagai panitera pengganti. Nah, jumlah sekretaris penggantian ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, kelompok jabatan fungsional. Nah, apabila teman-teman mau tahu lebih lanjut bagaimana sih detailnya, kalian bisa aja cek di Keputusan Presiden nomor 83 tahun 2003. Selanjutnya adalah mengenai panitera pengadilan pajak.
Nah, panitera itu adalah pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan. Nah, panitera ini bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi lainnya. Nah, untuk susunan panitera, itu diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Pajak, di mana kepaniteraan itu dipimpin oleh seorang panitera, dan panitera itu dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera pengganti. Nah, panitera, wakil panitera, dan panitera pengganti ini diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh menteri. Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil panitera, dan panitera pengganti ini harus bersumpah atau berjanji menurut agama atau kepercayaannya. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.